Tinggal Pak Jamal ini. Oh, udah. Udah lengkap. Oke, sudah lengkap Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang siapa mau tampil? Silakan. Kan yang sudah ya. Silakan teman-teman. Bu Ella sudah siap apa belum? Atau saya tunjuk saja lah ya. Bu Ella kemarin tidak. Kalau Bu Ella Bu belum, Ella belum, tidak sama Bapak kemarin. Bu Ella kemarin kan tidak sama Bapak. Tadi malam sama kita saja, Pak. Oh iya. Iya tadi tapi kan Bu Ella gagal tadi. Belum bisa itu kan? Ya. Pak, saya coba ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Saya udah pindah tempat Pak. Ya, sudah pindah tempat. Iya. Oke, silakan teman. Bu Ulfa, ini Nih. monggo Bu Ella, sudah saya rekam. Udah kelihatan Pak? sudah Bu. Sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga kita tetap diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Amin. Amin ya robbal Alamin. Untuk memulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Monggo silakan dipimpin oleh Mas Rosadi. Ya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih. Oke, sebelum belajar, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 10. Ya Bu. Seperti ini yang Ibu harapkan semuanya ya, harus wajib masuk. Terus tolong tempat duduknya untuk dirapikan, diluruskan ya. Baik Bu. Sama temannya biar rapi. Ketika pelajaran diusahakan duduknya yang rapi, yang senyaman-nyamannya. Ya, Bu. Nanti ketika mengikuti pembelajaran bisa tertib dan bisa nyaman. Baik Bu. Sudah siap ya? Sudah Bu. Sudah siap. Siap Bu Guru. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Masih ingat nggak? Nabi Lut. Iya, alhamdulillah. Nabi Lut itu kenapa? Maksudnya apa yang kita pelajari kemarin dari kisah Nabi Lut alaihissalam itu? Azab ilahi. Mendapat azab. Ya. Kaumnya Alhamdulillah diajak sama ya. Allah Bu. Umatnya Nabi Lut. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah sekarang Ibu mau bertanya, kalau kita pingin pintar sebagai seorang pelajar kita harus ngapain? Belajar Bu. Belajar Bu. Belajar. Terus selain belajar harus ngapain lagi? Berdoa Bu. Doa. Banyak membaca Bu. Ya. Karena orang bijak mengatakan usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha
adalah mimpi yang kosong. Kosong. Dan dengan doa sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada salah satu nabi yang mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah. Kira-kira nabi siapa ya namanya? Lut. Nabi Banyak, Lut Bu. alaihissalam. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak. Maaf. Maaf, mungkin ada gangguan nih, PPT-nya nggak bisa. Ya Bu, langsung saja Bu. Langsung Bu. Ya, langsung aja ya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati, membaca, dan dari berbagai sumber terkait, diskusi kelompok, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan pengertian mukjizat dan menyebutkan mukjizat Nabi Lut alaihissalam, menyebutkan pesan moral Nabi Lut alaihissalam, dan ibroh dari Nabi Lut alaihissalam, dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Pedot. Manfaat kita mempelajari kisah-kisah Nabi, silakan kalian bisa membacanya ya. Itu mendapatkan keutamaan karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya problem based learning, dan metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, silakan lihat peta konsep dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Coba Ibu mau tanya, pengertian mukjizat itu apa ya? Pengertian dari mukjizat. Kejadian luar biasa Bu. Luar biasa Bu, yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Iya, ada jawaban lain? Itu Jamal, Bu. Coba kita lihat ya. Mukjizat menurut bahasa artinya sesuatu yang mengalahkan atau melemahkan. Nah, mengalahkan dan melemahkan di sini mukjizat menurut istilah adalah kelebihan atau sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, coba sebutkan mukjizat dari Nabi Lut alaihissalam itu apa aja? Doanya dikabulkan oleh Allah Bu. Nah, selain doa yang dikabulkan oleh Allah, apa lagi? Ada yang bisa jawab? Tidak ada ya? Ya, kita lihat ya. Nah, doanya dikabulkan oleh Allah. Benar ya, Mas Rasadi? Doa tersebut adalah meminta agar kaumnya dibinasakan oleh Allah dengan diberi ajab. Dan yang kedua, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberi ajab kepada kaum Sodom berupa hujan batu. Nah, sekarang pesan moral dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam itu apa aja? Ada yang tahu tidak? Pesan moralnya.
Agar kita senantiasa apa? agar kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan para Rasul-Nya, Bu. Iya, selain itu apa lagi? Supaya tidak Agar menyimpang, tidak Bu. berbuat durhaka, Bu, kepada Allah. Coba kita lihat ya, apakah jawaban kalian sesuai? Nah, ini adalah pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu kegilaan Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah. Dan Nabi Lut alaihissalam itu memiliki keistimewaan. Yang pertama, pantang menyerah, tabah dalam menghadapi hujatan, tetap bertanggung jawab mengemban tugas, sabar dalam menghadapi hujan, dan peduli. Dan ini selanjutnya ya, silakan kalian amati, perhatikan. Ini adalah masih pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, ibroh keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Silakan kalian perhatikan. Ada yang ditanyakan? Si Hisyah itu apa, Bu? Nisya itu penyuka sesama jenis menurut Quran surat Al-Ankabut. Berarti persamaan kata homoseksual itu, Bu. Iya, iya. Terus ada lagi? Mufsid itu apa, Bu? Mufsid itu apa, Bu? Musrif itu artinya perbuatannya itu sungguh keterlaluan. Jadi perbuatan Nabi Lut alaihissalam itu sungguh keterlaluan gitu, atau melampaui batas kepatutan dan kewajaran. Perbuatannya Nabi Lut keterlaluan, Bu. Iya. Kaumnya. Kaumnya, Bu. Di sini siapa yang mempunyai ini sifat seperti apa umat Nabi Lut? Wadud. Jamal, Bu. Wadud. Jangan Naudzubillah min sampai dzalik. ya. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada, alhamdulillah ya. Anak-anak ibu baik-baik semua ya. Kaum Amin. Tidak ada, tidak ada, Nggak ada anak baik semua kok, Bu. Ya, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak kaum ada, Nabi Bu. Lut namanya apa, Bu? Ada. Nggak ada, Bu. Ya? Kenapa? Tidak ada, Bu. Kaum Nabi Lut namanya apa, Bu? Nah, kaum Nabi Lut itu Sodom, Bu. Sodom. Ya, Ya. Sodom. kaum Sodom. Pinter aku kok. Oh iya, Bu, ya. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah ajab yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Waktunya sudah 2 Ada menit lewat. ada yang masih ditanyakan? Nggak Ada, ada, Bu. Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Ya udah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, baiklah pembelajaran hari ini kita akan mengadakan diskusi. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok pertama yang akan diketuai oleh Rosyadi, kelompok Ya, Bu. kedua Jamaluddin, dan kelompok ketiga Zamal. Ya, Ibu membaginya kepada ketiga kelompok. Tugas kalian dalam kelompok itu yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik buku, modul, maupun internet mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian berbagi peran dalam menyelesaikan masalah dalam tugas ini. Hasilnya ditulis di LKPD ya. Di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada yang ditanyakan masalah LKPD ini? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian untuk melaksanakan tugas secara kelompok. Sudah, Bu. Ya, waktunya sudah selesai ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sekali. Pekerjaannya semuanya sudah mengisi LKPD-nya?
Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah dicermati kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang coba salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok Mas Rosadi untuk Akan disampaikan mempresentasikannya. oleh Eka, Bu. Katanya tadi mau maju. Oh iya, oleh kelompok Mbak Eka silakan. Dan Ya, sekarang begitu Bu. Betul kan ya, Bu? ya. Ada yang ditanyakan dari hasil presentasi kelompok kita tadi? Ada, Bu. Apa? Yang dari internet, Bu, kurang jelas tadi, Bu, dia, Bu. Yang dari internet. Mengenai apa? Mujizat? Iya, mengenai mujizat, Bu. Mujizat itu ya kejadian luar biasa, ya yang apa? Kejadian luar biasa atau sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Baik, Bu. Nah, baiklah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kalian pelajari tadi dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Agar patuh kepada Allah, Bu. Tidak seperti Iya. kaumnya Nabi Lut, Bu. Nah, jadi yang sudah kita dapatkan hari ini yaitu pesan moral dan hikmahnya dari Nabi Lut, yaitu supaya kita itu tidak pantang menyerah, peduli, bertanggung jawab, dan tabah dalam menghadapi hujatan. Dan ibroh yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini, yaitu homoseksual itu termasuk perbuatan keji dan mungkar. Perilaku Nabi Lut itu dinilai zalim, dan perilaku Nabi Lut itu musrif dan sebagainya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita selesai, dan minggu depan kita akan membahas tentang sikap tabah, tanggung jawab dan peduli sebagai implementasi dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Silakan kalian cari dari berbagai sumber, manapun ya, silakan dari buku, dari modul maupun dari internet. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akhiri. Kurang dan lebihnya Ustazah Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan waktu 5 menit dari direncanakan. Oke, berikutnya siapa? Ayo. Silakan. Saya, Pak. Silakan Bu Karisma. Iya. Bentar. Bolehlah keluar dulu itu. Oke, sudah terlihat ya, Pak? Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bernama guru, masih di pelajaran akidah akhlak ya anak-anak. Hari ini bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Anak kelas 5 memang anak-anak yang luar biasa. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat ridho dari Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Pak Jamal Pakot, Bu. Oke. Oh iya, coba Mas Jamal, silakan dipimpin doanya. Siap, Bu. Mari teman-teman kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Oke, terima kasih Mas Jamal sudah mau memimpin doa teman-temannya. Hari ini sepertinya nggak berangkat ya, berangkat semua. Ya Bu. Ada 12 anak, berarti berangkat semua. Oke, tambah jos memang anak kelas 5 ini. Ya Bu, Oke, kita kalau kan anak begitu, rajin. sip. Kalian masih ingat dulu pernah diajari Bu Guru menyanyikan lagu tentang mukjizat Nabi? Masih ya? Oke. Agak lupa sedikit. Dulu nggak bisa, sekarang Sama-sama Bu. menyanyikannya. Dipandu Ibu ya. Hal ini sudah Bu Guru perlihatkan. Yang lupa, ini sudah Bu Guru perlihatkan di slide biar nanti masih ingat lagi hafal-hafalnya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Mukjizat para nabi sebagai nabi kebenaran ilahi yang Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tangkapan dibakar api. Lalalala. Kalau Nabi Muhammad Di akhir zaman mukjizatnya Al-Quran. Tangan untuk anak kelas 5. yang terakhir Dari nabi-nabi yang ada 25 ya anak-anak. Ya Bu. Ya. Kisahnya itu bermacam-macam dan menarik. Semuanya menarik. Kehidupan para nabi dan rasul menjadi suri tauladan yang baik bagi kita. Hendaknya kita bisa meniru sifat-sifat nabi dalam kehidupan sehari-hari. Hari. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kisah teladan Tentang Nabi sifat Nabi Ibrahim. ya, tentang sifat apa? Tawakal, dermawan, dan teguh pendirian. Ini kita mau mempelajari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita harus mempelajari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam? Untuk meneladani Kita sikap-sikap hari ini- teladannya Bu. Iya betul Mas Rosadi. Jadi hari ini kemampuan yang harus kalian capai, kalian nanti setelah berdiskusi, membaca buku, membaca modul, melihat video singkat, kalian nanti harus mampu memaparkan contoh sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Siap? Siap, Bu. Siap. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, yuk tepuk semangat. Man. Mas. Semangat anak-anak. semangat Semangat, Bu. Semangat Bu. Oke. Coba Waduh, kalian lihat semangat, gambar Bu. ini. Ini gambar apa ya? Api Bu, ada Api. orang Ini dibakar. Bu, ada api, Gambar apa, ada Nana? orang yang Ada terbakar. orang yang dibakar api, tapi tidak mempan. Siapa tadi? Nabi Ibrahim. Iya, Ada siapa Jamal tadi itu, yang tidak Bu. mempan dibakar api? Waduh, dibakar api katanya, Bu. Oke, Nabi Lemu itu, Ibrahim Bu. alaihissalam Nabi Ibrahim. terkenal Oh, dengan Nabi Ibrahim, mukjizatnya Bu. tidak mempan dibakar oleh api. Api. Jamal Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah yang biasa disebut Khalilullah. Loh. Tercantum dalam Al-Quran Khalilullah. An-Nisa ayat 125. Tugas Nabi Ibrahim memang sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah. Ajarannya semata-mata tentang perintah untuk mengesahkan Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Untuk lebih
mengetahui lebih dalam cerita tentang Nabi Ibrahim, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, ditonton dengan seksama ya. Jangan Ya, Bu. ada yang berisik, jangan ada yang ngomong sendiri. Nanti enggak tahu nanti ceritanya. Waduh. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Bu. Videonya sudah selesai. Nah, kalian sekarang coba baca buku pegangan kalian tentang keteguhan Nabi Ibrahim. Yo, lihat apa enggak? Sudah kelas 5 harus bisa cari sendiri, masa harus dilihatkan halaman mana? Lihat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selain buku, kalian juga baca modul yang tadi Bu Guru bagikan. Modul yang dibagikan sama Bu Guru bareng LKPD tadi. Kalian baca modul, kalian baca buku kalian, kemudian kalian sudah melihat video singkat tadi. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Dibaca, jangan ada yang tahu sambil gambar-gambar, coret meja. Ayo dibaca. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Sudah baca buku, sudah baca modul, sudah lihat video. Sekarang ada yang ingin kalian tanyakan yang mungkin belum paham, silakan untuk ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Saya, Bu, Mas Wadud. Oh iya, silakan. Kenapa Coba. kenapa Nabi Ibrahim kok sampai dibakar, Bu? Oh, kenapa Nabi Ibrahim sampai dibakar? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Saya, Bu. Iya, coba Mas Rosati. Karena para kaumnya Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dianggap itu menyebarkan agama baru, Bu. Oh iya, bagus sekali jawaban Mas Rosati. Ada lain yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Karena Nabi Ibrahim merusak patung-patung itu, Bu. Patung-patungnya dirusak. Oh iya, betul sekali. Semua jawabannya menghampiri benar. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar karena ketika tidak ada orang di kampungnya, maka ketika penduduk kampung itu melakukan sebuah pesta, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya. Ketika diketahui bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim, maka Raja Namrud menyuruh anak buahnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke tugas kelompok. Tadi sudah dibagi ya tugas kelompoknya, sudah kita undi tadi tugas kelompoknya, ada 3 kelompok. Nah, masih ingat, silakan berkumpul bersama dengan kelompoknya. Ya, tadi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Eka, Ermi, Wadud, Jamal. Kelompok 2 ada Syami, Masnah, Jamal, dan Nasikin. Untuk kelompok 3 ada Ela, Ulfa, Rosyadi. Sudah berkumpul dengan kelompoknya. Sekarang kalian buka LKPD yang tadi bagikan. Dibaca seksama LKPD-nya. Di sana tertera, ceritakanlah kembali secara ringkas kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajak umatnya untuk bertauhid dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak harus plek sama buku atau sama modul. Gunakan bahasa kalian sendiri secara ringkas tentang cerita Nabi Ibrahim dalam mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah. Nanti setelah berdiskusi, kalian presentasikan hasil tugasnya. Bercerita tentang hasil tugas itu. Yang Bu Guru nilai nanti saat berpresentasi, ketepatan isi cerita, kedalaman materi, kepercayaan diri kalian, harus percaya diri, jangan malu-malu. Terus keruntutan penyampaian, kelancaran, dan kelugasan bahasa. Oh, baik itu. Nah, paham ya? Paham ya? Oke, silakan berdiskusi. Jangan ada yang jangan ada yang tidak mengerjakan, harus mengerjakan semua, harus saling
tukar pikiran dalam diskusinya. Baik, Bu. Bekerja sama, ya. Kerjasama kalian juga berguru nilai loh. Iya, Bu. Setiap hari kalian kerjasama atau tidak berguru nilai. Oke, sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, sekarang siapa dulu yang mau presentasi terlebih dahulu? Oh iya, Mbak Eka, silakan Mbak Eka untuk presentasi lebih dahulu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya mau bercerita. Nabi Ibrahim diutus untuk mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Namrud. Para kaum Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pembuat berhala. Meskipun sudah diajak Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, tapi kaumnya tetap tidak mau. Mereka lebih memilih tetap menyembah berhala. Seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Bagus sekali ceritanya. Dari teman-teman, ada yang mau menanggapi atau menambahi atau memberi saran sama cerita yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Saya, ya. Siapa Bu. yang mau? Saya, Bu. Oh ya, Mas Rosadi, silakan. Itu, Bu. Kalau saya baca cerita itu, kan patung berhalanya itu dipotong kepalanya, Bu. Iya, terus? Itu kenapa, Bu, kok dipotong? Oh, kenapa dipotong itu berarti Mas Rosadi itu kan ini kita Bu Guru mintanya menanggapi cerita dari Mbak Eka, bukan bertanya tentang ceritanya. Oh, iya. Menanggapi cerita dari Mbak Eka. Ayo. Bagus, Bu. Siapa yang mau menanggapi? Suaranya kayak penyiar radio, Bu. Bagus ya, Mbak Eka calon ini berarti. Nggak ada yang menanggapi? Oke. Kalau sudah, ini sudah presentasi semua, presentasinya juga bagus-bagus, ceritanya bagus-bagus. Nanti LKPD cerita yang kalian tulis, silahkan ditempel di depan, di papan tulis samping tempat menempel itu, nanti Bu Guru akan menilainya. Oke, silakan ditempel. Baik, Bu. Oke, sudah. Sekarang coba kita sudah belajar dari buku, dari materi, dari nonton video tadi. Sekarang apa sih sikap dari Nabi Ibrahim yang dapat kita ladani di masa sekarang ini, yang real bisa kita jalankan di masa sekarang ini? Coba kira-kira apa? Mengajak teman berbuat baik, Bu. Iya, betul Mbak Eka, mengajak teman berbuat baik. Ada Sabar, Bu. Teguh pendirian, Bu. Macet. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa, Bu. Iya, betul. Jadi rajin mengajak teman berbuat baik, tidak pernah putus asa, tambah menghadapi cobaan, rajin membaca, itu semua Pemberani, Bu. Iya, pemberani juga, betul Mas Nasikin. Itu semua sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim. Sekarang sudah sampai di penghujung pembelajaran, coba kita bersama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dalam cerita tadi, cerita Nabi Ibrahim, memiliki sifat apa saja anak-anak Nabi Ibrahim itu? Sabar, teguh pendirian, Bu. Teguh pendirian, dermawan. Pinter. Jadi Nabi Ibrahim memiliki sikap sabar, teguh pendirian, tawakal, dermawan. Itu semua yang bisa kita teladani. Hari ini bagaimana anak-anak? Senang tidak belajarnya? Senang tidak belajarnya? Senang, Bu. Senang, Bu. Tahu ceritanya Nabi Ibrahim. Iya. Coba kalian tuliskan kesan pesan kalian di buku tulis kalian.
sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini, nanti Bu Guru mau lihat apakah kalian memiliki kesan pesan yang apa untuk pembelajaran hari ini. Oke, siap? Siap, Bu. Siap ya? Ya, Nah, hari ini pelajarannya sudah selesai. Minggu depan kita akan mengaitkan lagi antara sikap teguh, pendirian, dermawan, dan tawakal dengan cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di sini dulu teman-teman. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kayaknya Pak Buskri jaringannya ya? Iya. Sebentar. Kok terputus ya, Pak? Banyak sekali yang pakai. Iya. Ini yang lain juga pakai jaringan di rumah. Jadi terpaksa rubah lagi jaringan ini. Makanya terkendala. Oh, iya, Pak. Anak-anak juga sedang kuliah rupanya. Jadi berbagi ini pakai Telkomsel. Oh, Maka berbagi terlalu- bandwidth-nya, Pak. Iya, betul. Ini saya rubah ke yang punya HP sendiri. Tadi saya lihat sudah lain nampaknya di kalau pakai internet rumah. Biasanya kalau Oke, dipakai baik. kameranya Tadi seperti itu, alhamdulillah sudah tampil Ibu. Ya, luar biasa ya, udah bagus, jauh lebih meningkat dari yang kemarin. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa meniru model itu. Ya, saya senang sekali melihatnya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa melihat atau meniru seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Karisma tadi, ya. Oke, berikutnya silakan siapa sekarang? Kena waktu kita. Silakan. Saya, Pak. Bu Syami. Ya, Ya, sebentar. silakan Bu Syami. Udah klik. Kelihatan belum? Belum. Kelihatan belum? Belum, Bu? Belum. Ini mana ya? Kalau belum muncul. Belum, Bu. Masih. Tidak bisa diklik. Pak Rosati dulu apa ya? Saya nggak bisa nih. Iya, enggak apa-apa. Aku dulu. Saya dulu, enggak apa-apa.
dulu ya. Ya, Bu Eka, silakan Bu Eka. Nah, siap Bapak Ibu. Monggo Bu Eka. Punya saya enggak bisa. Udah. Ya, nggak apa-apa. Boleh siapa, Bu Eka atau siapa? Boleh, silakan. Ya. Terlihat sudah? Oh, sudah terlihat wajahnya. Sudah. Siami ini. Ini malah Bu Bu Syami yang Syami. presentasi. Oh, ini saya malah. Iya. Ya, Bu. Ya. Tapi cuma foto jenengan. PPT-nya Bu. Tapi saya kok enggak kelihatan ya. Ya udah keluar dulu saja. PT-nya belum, Bu? Jangan keluar dulu, Bu. Ini Bu Jangan Eka, keluar Bu dulu, Eka Bu. dulu Bu. Oh, gitu. Ya, sebentar. Itu keluarnya dulu. Stop dulu Bu Eka. Bu Mimi. Sudah. Saya sudah keluar, ah? Belum, masih. Belum Bu. Masih membagikan di stop share Bu. Stop, Bu. Stop share, Bu. Stopnya yang mana? Stop presenting merah atau kotak berhenti membagikan Bu. Sudah. Sudah. Iya. Bu Eka silakan. Ya. Silakan Bu Eka. Iya, Pak. Sudah terlihat? Sudah. Eka, Oh iya, nah. baru. Ya, Ya, sudah. Ya, sudah terlihat Bu. Sudah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat sekali ya pagi ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba Baik, Bu. sekarang Mas Rosadi coba dipimpin doanya teman-temannya. Baik Bu. Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rosadi sudah memimpin doa teman-temannya ya. Nah, Sama-sama Bu. sekarang Ibu Guru absen dulu. Sepertinya ini sudah masuk semua ya. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Sekarang kita lanjut ke materi tentang indahnya berperilaku terpuji, yaitu tentang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Lanjutkan materi yang kemarin ya. Ya Bu. Setelah anak-anak di pertemuan kemarin membahas tentang apa itu pengertian tabah dan sabar sampai ke caranya agar bisa bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, sekarang Ibu Guru mau tanya, ada yang masih ingat cara agar bisa bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan itu apa saja? Yo, ada Saya, yang bisa? Bu. Oh ya, silahkan Nak Jamal. Cara agar tetap bisa tabah dan sabar, salah satunya adalah berdoa Bu dan bertawakal. Ah, bagus sekali. Ada yang lain? Sudah berarti berbuat baik. Pintar semua. Ya, anak-anak Ibu Eka ini pintar semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi selanjutnya, coba ada yang sudah tahu siapakah Bilal bin Rabah itu? Saya Bu. Saya tahu Bu. Oh ya, ayo Nak Rosadi dulu. Sahabatnya Rasulullah Bu. Betul sekali. Ada lagi?
Saya Bu, tahu Bu. Orang yang pertama ya, kali silakan. masuk Islam, Bu. Iya Bu, orang yang pertama kali azan Bu. Oh, betul sekali. Kalian memang luar biasa. Alhamdulillah ya. Tepuk tangannya untuk yang teman-temannya sudah menjawab. Terima kasih. Nah, Kamu nggak ikut jawab, kalau Mal. kalau sudah Udah jawab tadi kok. perlengkap, sekarang kita cek dulu perlengkapan belajar yang perlu disiapkan kalian apa saja. Buku paket agamanya sudah? Sudah. Sudah, Bu. Modulnya sudah? Sudah Sudah, Bu. Banyak waktu ketinggalan. Oh, ketinggalan, ya udah gabung sama temannya dulu ya, nggak apa-apa. Tapi Wadud gak jangan pernah lupa bawa besok Bu, jangan Wadud sampai Bu, kelupakan nakal baju. Bu, Wadud. Oh, nggak Bukunya apa-apa. hilang. Kemarin ditinggal di kelas. Ya, sudah, kita fokus ke pembelajarannya lagi. Nanti ada video kisah tentang Bilal bin Rabah, nanti akan Bu Eka putarkan. Terus LKPD nanti dibagikan saat sudah berkelompok, karena kalian saat ini belum Bu Eka bagi ya untuk kelompoknya. Terus kartu yang sudah diacak antara soal dan jawabannya, karena kita nanti menggunakan metode scramble untuk menjawab lembaran LKPD kita. Terus sudah bawa pensil sama pena? Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja. Ada ketiga poin itu, melalui membaca berbagai sumber, belajar dan informasi, kalian bisa menceritakan kembali secara singkat kisah Bilal bin Rabah dalam menghadapi cobaan. Setelah tujuan, Guru akan menjelaskan kepada kalian pendekatan apa saja, metode apa, dan penilaian apa dalam pembelajaran kita. Nah, Bu di sini akan menggunakan pendekatan saintifik, modelnya cooperative learning, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan scramble. Penilaiannya nanti kita menilai tentang aspek psikomotor ya, karena kita nanti bercerita. Lalu penilaian dalam bercerita nanti akan Bu Eka jelaskan. Sekarang kita akan memutar video. Bu Eka akan memutar video kepada kalian tentang kisah Bilal bin Rabah. Disimak baik-baik ya. Jangan sudah terlihat ya videonya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah selesai. Sudah paham dengan videonya? Sudah Bu. Sip sekali, kalian memang luar biasa. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tentang kisah Bilal bin Rabah, silahkan kalian baca dan pahami kisah keteladanan Bilal bin Rabah yang ada pada buku paket dan buku modul kalian. Kan sudah melihat video ya? Sekarang, Baik, Bu. apa saja sih ceritanya kalau di bukunya itu bagaimana? Di video tadi sudah melihat. Baik, sekarang Bu. kalian baca dulu bukunya. Ya, Bu. Kalau ada yang tidak dipahami dalam cerita tersebut, dalam kisah Bilal bin Rabah tersebut, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Saya, Pembacanya Bu. selesai ya? Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Nah, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Rosadi, ayo. Nak Rosadi, apa yang ditanyakan? Muadzin itu apa sih, Bu? Apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Muadzin adalah Orang yang mengumandangkan adzan. Apa? Adzan Bu. Mengumandangkan adzan. Ya, muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan. Betul sekali, pinter. Emang luar biasa anak kelas 4 ini. Nah, Tanya Bu. anak, sekarang Ibu jelaskan dulu ya materinya sedikit tentang video tadi, tentang kisah Bilal bin Rabah tadi. Setelah kalian
mengetahui dari video dan membaca buku modul dan buku paket agama kalian, sekarang Ibu Guru menjelaskan. Bilal bin Rabah adalah termasuk orang yang pertama kali masuk agama Islam. Ia juga seorang budak dari salah satu pembesar kaum kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ia selalu disiksa dan dianiaya oleh majikannya karena mempertahankan akidah dan tauhidnya. Namun, itu semua tidak membuat Bilal menjadi lemah dan meninggalkan keyakinannya. Ia tetap tabah dan sabar atas cobaan yang ia terima. Seperti itu ya penjelasan secara singkatnya. Kesimpulan yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian dari video dan buku modul kalian. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, bagaimana cerita tersebut, kalian Ibu Guru bagi dalam kelompok. Dibagi dalam 4 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, Saya jangan sama Jamal ya, Bu. oh tidak, itu sudah Ibu perkirakan karena kalian sering bertengkar, tapi nggak apa. Saya Jangan sama sampai Siami bertengkar saja, lagi Bu. ya. Saya sama Siami saja, Bu. Oh iya boleh, sudah Ibu bagi ya. Sudah Ibu bagi, sekarang silahkan Dibagi Ibu aja, enggak Oh boleh sudah, pilih-pilih. sudah Ibu Pokoknya bagi. saya Sudah minta Ibu sama bagi. Siami, Bu. Sekarang Saya kalian dengan Mbak berkelompok Susi. sesuai nama yang sudah Ibu panggil tadi. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya ke Ya, Bu. kelompok kalian masing-masing. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. LKPD-nya seperti ini. LKPD-nya ada kisah Bilal bin Rabah dalam menghadapi cobaan. Ini tugasnya adalah nanti kalian menceritakan secara singkat dari hasil jawaban kalian dari hasil kartu ini loh. Ini nanti Ibu mengaplikasikan metode scramble. Di sini ada soal, di meja kalian sudah tersedia ada soal dan jawaban. Yang soal ini yang kartunya warna kuning ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, jawabannya ada yang warna hijau. Jawabannya ada di kertas yang warna hijau. Caranya bagaimana? Caranya seperti kemarin, tetap seperti kemarin. Soal Ibu acak ada di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 9 itu sudah Ibu Guru acak. Setiap kertas dan soalnya itu sudah ada nomornya. Jadi kalian tinggal mencari jawabannya sesuai dengan nomornya. Seandainya nomor 1, di situ pertanyaannya, siapakah nama sahabat Nabi yang diceritakan pada materi tentang tabah dan sabar kali ini? Nah, kalian cari jawabannya. Oh, kertas nomor 1 yang warna hijau, apa ya jawabannya? Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Carinya di mana, Bu? Paham, Bu. Bagaimana Nak Jamal? Di mejamu, Mal. Di mejamu. Di kartu jawaban, Jamal. Oh, Aduh, Itu, Kak Bang. Siami, jangan diumpetkan. Kalau berkelompok sama Jamal, itu ya dibagi jawabannya, jangan dijawab sendiri ya. Gara-gara coklat itu, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sudah. Kita sudah waktunya sudah hampir habis ini. Ayo cepet ya. Jangan kebanyakan bergurau. Nah, nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan kalian tulis jawabannya di sini. Di LKPJ ini kalian susun. Di situ sudah ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya tidak usah ditulis lagi. Cukup jawabannya saja yang kalian tulis urut dari nomor 1 sampai 9. Kalau masih ada yang kurang, kalian tinggal menambahi kata yang kalian untuk menyusun kalimatnya. Kalian tinggal menambahi kata yang tepat, ya, kata yang tepat. Kata yang tepat untuk susunan kalimat tersebut. Bisa ya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini nanti ada yang presentasi, ada yang maju satu dari salah satu kelompok, nanti Ibu Guru panggil ya. Nah, Ya, Bu. nanti kalau kalian sudah selesai,
Sudah selesai ya anak-anak? Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pintar. Ayo dikumpulkan dulu LKPD-nya, dikumpulkan semua ke depan kelas. Ya, Bu. Ya, Ibu ya, maju. Ayo Ini, ketua Bu. kelompoknya maju. Ya, terima kasih. Ini nanti Ibu Guru cek ya. Siapa yang harus Ya, maju untuk mempresentasikan hasil ceritanya, hasil tugasnya tadi. Ibu Guru nanti akan menilai dalam bercerita singkat ini tentang kisah Bilal bin Rabah. Yang pertama ada dinilai dari ketepatan dan isi cerita. Kepercayaan diri anak, kalian percaya diri nggak maju ke depannya? Ini percaya diri apa malu-malu, itu termasuk dalam penilaian. Intonasi dan mimik wajahnya, nah menguasai nggak gimana ceritanya. Terus kelancaran dan kelugasan bahasa yang digunakan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, pintar. Ayo sekarang Nak Siami maju untuk mempresentasikan jawabannya, silahkan. Cerita, Bu. Oh iya, silahkan. Ini ya, ini LKPD-nya Ibu Guru kasih, silahkan dibaca di depan kelas. Nggak harus menghafalkan. Bilal bin Rabah. Itu, Bu, cerita ya itu. Oh ya, sebentar, Bu. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, adalah Bagus sekali. Ceritanya bagaimana anak-anak? Kalian sudah mendengarnya? Bagus, Bu. Ada tanggapan? Kalau yang presentasi Syami ya bagus, Bu. Oh, itu kelompoknya siapa tadi? Kelompok saya dong, Bu. Luar biasa. Tapi yang lain juga harus. Tapi kan bukan ya. kamu yang maju. Ya. Iya, kamu kan dimarahin dengan Dari Bian nih hasil sama Bu tugas Eka. kelompok kalian. Iya, ya Mas Wadud sudah ya. Duduk dulu. Ya, jangan muter-muter atau ngambil buku temannya, jangan, duduk saja. Iya, Bu. Dari hasil tugas kelompok kalian, alhamdulillah semuanya luar biasa jawabannya, bagus semua hasilnya. Namun ada satu kelompok nih yang belum tepat ya susunan ceritanya. Nanti bisa dibenahi dan harus lebih giat lagi dalam belajarnya. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang setelah selesai presentasi, kalian sudah menanggapi, ada yang masih belum pas ceritanya, nanti dibenahi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. anak-anak, kalau sudah tidak, ada lagi yang ditanyakan tentang kisah Bilal bin Rabah? Ada, Bu. Nggak ada ya, kalau nggak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi dan termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Berkat ketabahan dan kesabarannya, ia diangkat derajatnya oleh Allah. Ia selalu menemani dan menyertai kemanapun Rasulullah pergi. Ia juga menjadi muazin pertama pada masa Rasulullah. Nah, dari kesimpulan materi pembelajaran tersebut, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa yang menarik dari kisah Bilal bin Rabah yang saat ini masih sering kita amalkan saat ini? Ayo, ada yang bisa? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh ya, silakan apa? Nak Wadud, ada Nak Rosadi. Ayo gantian, siapa dulu ini? Kalau tadi, Bu. Jadi Wadud dulu, silakan. Oh iya, Wadud dulu. Ayo apa Nak Wadud? Yang Waktunya saya sudah sampai. peroleh dari Bilal itu, Bu, sering adzan di musola, di langgar, Oh iya, Bu. betul sekali. Jawaban kalian memang luar biasa. Nah, anak-anak harus tetap tabah dan sabar ya. Salah satunya dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, Ya, Bu. kita sudah tidak lagi hidup di zaman perbudakan. Jadi, harus makin rajin ya belajarnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dan keuntungan serta hikmah dari sikap tabah dan sabar ya. Kalian bisa membaca buku paketnya di rumah atau bisa browsing tentang materi yang akan kita bahas minggu depan atau bisa menonton video kembali. Tadi yang sudah Ibu tampilkan tadi, nanti Ibu Guru share linknya di
biar bisa menonton kembali ya. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini selesai. Kalian memang luar biasa. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sekitar 7 menit lewat. Tolong dijaga gitu ya. Oke, baik. Siapa lagi terus? Siapa lagi ini? Bu Syami atau saya? Atau Pak Rosadi? Udah Pak Rosadi saja kalau enggak. Bu Syami nampaknya masih bermasalah dengan itu. Silakan Pak Rosadi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik walaupun masih dalam suasana pandemi, kita tetapkan protokol kesehatan ya. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bu Masna untuk memimpin doa. Silakan Mbak Masna. Oh iya Pak, teman-teman marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Bu Masna karena telah memimpin doa. Kemudian selanjutnya saya akan mengabsen. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil, Pak, masih semua, Pak. Ya, ini nihil ya. Lengkap semua mejanya ya, semua kursinya lengkap. Tidak ada yang tidak hadir, alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, saya mau tes dulu karena tadi sudah pelajaran di awal. Sekarang coba, masih fokus nggak sih sama Bapak? Ya, Pak. Coba angkat. Sekarang coba pegang matanya. Lepas ya. Sekarang pegang telinganya. Aduh, Pak. Ya, dilepas sekarang. Sekarang pegang telinganya. Ya. Sekarang pegang mulutnya. Sekarang Bapak ganti 1, nanti kalau ada instruksi 1, pegang mata, instruksi 2, pegang telinga, instruksi 3, pegang mulut ya. Baik. Ya, ini menguji konsentrasi supaya kita siap untuk pembelajaran. Siap ya? Coba sekarang. 1. 1. 2. 3. 1. Iya, bagus sekali. Ternyata semua masih fokus ya. Bagus sekali. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita, Bapak mau tanya dulu, masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin? Masih, Pak. Masih ingat? Masih. Ya, tentang apa coba? Tentang semut. Coba tentang apa? Tentang semut. Nabi Sulaiman. Tentang semut. Iya. Iya, tentang semut. Bagaimana semutnya? Bisa berbicara, Pak. Semut dengan siapa? Berbicara dengan siapa? Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu tentang meneladani, ya, menganalisis kisah Nabi Sulaiman yang terdapat surat An-Naml ayat 16 sampai 26 dan surat As-Saba ayat 14 ya.
Kemudian sebelum kita menuju ke materi, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah satu, kita harus tahu apa itu definisi Al-Quran. Apa? Ya, yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dalam Quran surat An-Naml dan As-Saba utama ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Kemudian dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran inquiry ya. Inquiry nanti anak-anak berdiskusi dan menyelesaikan masalah ya. Dan pendekatannya saintifik, metodenya think, talk, write ya, dan diskusi serta presentasi. Apa? Tahu nggak think, talk, write? Ya. Tidak, Pak. Ya. Think, talk, write itu adalah anak-anak berpikir, kemudian mengutarakannya pendapatnya, kemudian mencatatnya. Itu harus ada nanti di dalam forum diskusi, nanti akan Bapak nilai semua itu semua ya. Iya, Pak. Setelah itu, selanjutnya langsung saja Bapak akan bagi kelompoknya sebelum kita mulai, supaya nanti tidak terlalu lama untuk pembagian. Jadi langsung saja, kalau ada 3 kelompok ya. Yang pertama nanti dipimpin oleh Mas Jamal, yang kedua dipimpin oleh Mbak Masnah, dan ketiga nanti dipimpin oleh Mbak Ella ya. Silakan untuk Mas Jamal, silakan memilih masing-masing temannya ya. Masing-masing pilih supaya adil ya. Di sini ada 12 orang dibagi 3 ya. Nanti bisa. Iya, betul. 4 orang per kelompok ya, karena ada 3 kelompok. Ya. Ada yang ditanyakan dalam pembagian? Sudah dapat kelompok semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, iya. Iya, untuk Jamal kamu pindah ya, karena kamu sudah Bu Siami, kamu pindah. Kamu harus Mbak Siami ya. Biar temannya tambah banyak ya. Ya, enggak apa-apa, sama siapa saja yang penting belajar ya. Kita lanjutkan saja. Nanti penilaian Bapak adalah satu dari sikap anak-anak semua. Anak-anak sikapnya bagaimana dalam pembelajaran ini, antusias atau tidak ya. Termasuk siapa yang berani atau bertanya paling banyak, menjawab paling banyak, nanti nilainya pasti bagus ya. Yang kedua dari keterampilan menyampaikan pendapat, menyampaikan presentasinya, gitu ya. Ya. Anak-anak, kita langsung saja. Apa itu? Di gambar kalian sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Al-Quran. Ya. Al-Quran dan gambar tasbih. apa itu? Coba. Al-Quran dan tasbih, Pak. Al-Quran dan tasbih. Iya. Sekarang, apa sih? Kenapa sih itu ada Al-Quran di situ? Kalian bisa berpikirnya apa kalau ada Al-Quran? Al-Quran sebagai pedoman petunjuk, Pak. Pedoman, Pak, dalam umat Islam, betul sekali. Harus rajin Al-Quran menjadi pedoman hidup kita sebagai, iya, pintar sekali. Al-Quran itu harus menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassakum bihima, kitabullahi wa sunnatar rasul. Artinya apa? Telah kutinggalkan 2 perkara ya, yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran itu dan sunnah Nabi. Nah, kenapa sih Bapak hadirkan ini? Bapak tampilkan Al-Quran, ada yang tahu? Ada kaitannya nggak dengan Nabi Sulaiman? Ada, Pak. Apa coba kaitannya dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Siami tahu, Pak. Coba sekarang Mas Jamal, coba Mas Jamal, yang lain diam dulu ya. Coba Mas Jamal biar ngomong, nanti ditanggapi boleh. Saya ya, tahu, Pak. Nabi Sulaiman disuruh memilih. Mas Jamal, bukan Jamal, Mas Jamal. Aku ya, bingung, Pak. Pak. Apa Mas Jamal? Jamal jingonmu ganti wae ta? Sudah, itu pemberian orang tua sudah. Yuk, silakan Mas Jamal. Ya, Pak. Sebab Nabi Sulaiman disuruh Allah memilih ilmu dan harta. Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Kaitannya dengan Al-Quran apa? Coba sekarang kaitannya. Orangnya kod belas, Pak. Yang lain? Orangnya kod belas, Pak.
Ya coba yang lain. Dia ayo berikan temannya untuk berpendapat. Kita menghargai pendapat temannya. Silakan sekarang coba Jamal sekarang ayo. Oh siap Pak. Karena di dalam Al-Quran itu Apa? ada ayat yang menerangkan tentang Nabi Sulaiman Pak. Iya betul sekali. Pinter, Mas kok. Jamal sudah paham ya kaitannya Al-Quran dengan Paham Pak. dengan apa? Dengan Nabi Sulaiman. Paham ya? Paham, Jadi Pak. dalam Al-Quran Allah mengabadikan kisah Nabi Sulaiman itu di dalam Al-Quran supaya apa? Menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Ya, kita lanjutkan ya. Yuk kita lanjutkan. Sekarang apa pengertian Al-Quran? Ada yang bisa? Silakan, Mbak Eka. Iya, bacaan. Apa lagi? Mbak Eka, Mbak Siami, Mbak Eka jangan ngantuk, Mbak Eka. Ayo semangat. Kita harus semangat ya. Ayo. Mbak Siami, apa sih Al-Quran itu? Apa? Bacaan Pak, kalau menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah suatu ibadah. Iya. Ada yang lain yang mungkin menambahi atau tidak sependapat dengan Mbak Siami? Coba sekarang Mbak Masnah sama tidak? Sama, Pak. Al-Quran itu Oh, sama. Iya, Al-Quran itu firman Allah yang dikumpulkan Pak menjadi dalam satu wahyu. Begitu Pak kalau Iya. menurut pendapat saya. Ya, betul sekali ya. Sekarang kita langsung saja, ternyata anak sini sudah pintar semua ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup ya. Ya. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Apa saja sih? Kita harus tahu juga fungsi Al-Quran. Silakan. Apa saja coba? Sebagai petunjuk Coba. Pak. Benar sekali. Mbak Masna yang lain? Sebagai hukum Islam yang utama, Pak. Iya, betul sekali. Mbak Eka. Sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, Mbak. Nah, betul sekali semua jawaban benar sekali. Lah, kaitannya apa fungsi Al-Quran ini dengan kisah Nabi Sulaiman? Kisah Nabi Sulaiman ini kaitannya adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi, termasuk ya, agar apa? Karena di luar sana sudah beredar kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman yang tidak sesuai dengan Al-Quran atau lebih sering disebut dengan Israiliyah ya, yang disisip-sisipi dengan cerita-cerita dari Bani Israel gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Coba sekarang anak-anak amati video yang Bapak putar sekarang. Yuk diperhatikan dengan sama, amati ya. Silakan, jangan ngomong sendiri Jamal. Ayo diamati. Iya Pak, saya ngamati Pak. Iya, selesai ya, bagus. Sekarang coba dari yang kalian amati ada pertanyaan atau tidak? Ayo, ada yang ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Selalu berbicara dengan Nabi Sulaiman Pak. Apakah Ya. dia tentaranya? Iya, burung tersebut termasuk pasukannya Nabi Sulaiman. Tahu, masih ingat kemarin mukjizat Nabi Sulaiman apa? Dan Nabi Sulaiman apa saja ya mukjizatnya? Satu Bisa apa? bicara dengan hewan. Ya. Yang lain apa lagi? Mengendalikan angin. Mengendalikan angin. Yang lain? Bisa merintah jin, Mbak. Iya. Pasukannya dari bangsa apa? Manusia, jin, Oh, hewan. tidak hanya burung dan hewan ya, termasuk itu ya. Bagus sekali ya. Masih ingat? Iya. Nah, sekarang selanjutnya ya. Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan sekarang duduk sesuai dengan kelompok yang tadi Bapak sudah bagi di awal tadi. Silakan.
jangan gaduh ya. Sesuai. Silakan mejanya ditata melingkar masing-masing kelompok, silakan. Ayo Wadud dibantu itu, kasihan itu nggak dibantu, ayo dibantu. Ayo Jamal ayo. Ya, Pak. Udah ya. Ya. Sekarang silakan LKPD ini diamati ya. Ya, LKPD-nya diamati ya. Silakan LKPD-nya diamati, ada pertanyaan atau tidak. Ya, silakan. Waktunya dijaga ya, waktunya. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, itu di situ di LKPD ada ya. Silakan dibaca, diamati, kemudian di situ sudah disebutkan carilah dari berbagai buku bacaan, buku dari perpus yang sudah Bapak tugaskan kemarin ya. Setelah itu rumuskan masing-masing individu apa saja kandungan dari ayat tersebut yang Bapak LKPD, kemudian sampaikan kepada kelompok masing-masing ya. Silakan dibaca, silakan mencari dengan cara membaca. Amatilah bacaan, silakan menelaah buku dan lain-lain. Silakan dari sumber bacaan. Sudah selesai ya? Selesai, Pak. Selesai. Itu Wadud, kamu kok kurang aktif. Ayo yang aktif, mana kerja kamu? Ayo. Saya nilai loh ya ini. Saya nilai semuanya, saya nilai ya. Sudah selesai? Ya, Pak. Ya, bagus sekali karena sudah selesai. Sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Sudah, Pak. Sudah. Ya, karena sudah dikelompokkan dengan sudah didiskusikan dengan kelompok masing, sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Coba siapa yang siap dulu bawa tawarkan untuk presentasi. Kelompoknya Pak Wadud sudah siap? Oh belum, silakan kelompoknya Mbak Siami dulu presentasikan. Yang lain Pak, jangan saya terus Pak. Oh ya, kelompoknya. Kalau tadi sudah di pelajaran sebelumnya ya. Ya, sekarang kalau gitu sekarang Eka ya, Eka coba Eka. Eka ini kan suaranya bagus. Eka mana? Oh, ayo coba. Kapan kamu belum pernah di pelajaran Bapak? Ayo Eka. Yang mana? Sudah selesai kan Pak? Bagus sekali kan suara saya? Ya, ayo. Ya, coba Mas Jamal ditanggapi dari penampilan Mbak Eka tadi. Bagaimana menurut Mas Jamal? Sesuai. Yang lain? Sesuai? Ya, bagus, Pak. Sudah sesuai. Ya, karena sudah sesuai mungkin Bapak tambahi sedikit saja pada Quran surat An-Naml ayat 20, mungkin perlu ditambahi dari Quran surat An-Naml itu bisa diketahui apa bahwa Nabi Sulaiman itu mencari burung hudhudnya ya. Berarti itu menunjukkan sikap keteladanan apa? Sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan semua rakyatnya. Paham ya? Ya, itu oke. Sekarang karena sudah mari kita simpulkan pelajaran kita bersama-sama. Pada hari ini yang pertama apa? Definisi Al-Quran. Al-Quran tadi apa? Ya, Al-Quran tadi apa? Firman Allah yang ada di Nabi. Nah, ya, yang kedua apa? Fungsi Al-Quran tadi sebagai apa? Sumber akidah utama. Nah, yang ketiga, kisah keteladanan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran yang bisa kita teladani apa saja tadi? Satu apa? Berkasih bijaksana. Ya, disiplin, bekerja keras ya. Ya, terima kasih. Ternyata semuanya hebat-hebat sekali dengan hasil diskusi yang bagus. Dikumpulkan ya hasil dari diskusinya nanti biar Bapak nilai. Selanjutnya
Bapak ingin tanya bagaimana perasaannya jika kalian lakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang apa tidak? Senang, Pak. Senang. Bagaimana kalau misalnya Mas Badut punya kelebihan seperti Nabi Sulaiman? Apa yang dilakukan? Mas Badut. Ya. Bagaimana kalau Mbak Erni? Mbak Erni bagaimana jika seumpamanya Mbak Erni punya kelebihan seperti Nabi Sulaiman? Apa yang dilakukan? Punya harta melimpah dan lain-lain. Ayo. Berbagi Jangan dengan yang lain, Pak. Oh iya, bagus sekali berbagi. Iya, tidak sombong ya. Tapi punya sifat kasih sayang. Untuk tugas minggu depan, ya. Untuk tugas minggu depan, ya. Yang pertama, silakan amati kejadian atau fenomena di sekitar kalian, ya. Amati fenomena kejadian di sekitar kalian, kemudian tulis apa saja yang kamu temukan tentang fenomena tersebut yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman. Sertakan keteladanan apa, ya. Tulis semuanya fenomena. Nah, di tanggamu, di tukang sayur, di toko, ya. Tulis yang mencerminkan, meneladani dari sikap Nabi Sulaiman. Baik, itu sampai di sini pertemuan kita yang luar biasa, anak-anak yang hebat, yang semangat. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalau pulang hati-hati ya, di jalan langsung pulang ke rumah. Tidak boleh mampir-mampir ya. Ya silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, tapi waktunya sampai 11 menit lewat. Jadi terlalu banyak lewatnya ya. Soalnya bisa dijaga dengan baik. Oke, sudah jam 17.27 Bapak Ibu. Masih tersisa 3 lagi. Yang 3 lagi itu tolong seperti semalam juga. Apa itu semalam? Malam apa itu? Malam minggu ya? Nanti coba bersama dengan teman-teman lalu direkam. Rekamannya yang akan saya nilai. Seperti yang sudah kita lakukan di hari-hari ini. Karena waktu kita yang terbatas. Besok libur apa enggak ya? Kalau di tanggal merahnya, tanggal merah apa besok? Ya, yang saya mau tanyakan itu, tanggal merah besok pagi, Pak. Ada yang libur, ada yang enggak, Pak. Cuma kalau di kalender merah, Pak. Maksudnya baik, nanti di begini, LMS saya tanyakan libur, dulu ke Pak. ya di LMS libur. Libur. Peer teaching-nya 3 hari terakhir itu hari Rabu, Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Berarti besok kita libur. Nanti hari Rabu baru kita lanjutkan ya, insya Allah ya. Jadi yang belum, baik Pak, tolong direkam lagi supaya kita saya nonton sendiri lalu saya coba cek nanti. Kemudian saya senang sekali hari ini Bapak Ibu sudah lebih baik dari yang tampilan pertama. Tapi tolong makin baik dan makin baik. Terutama memanfaatkan sumber, kemudian mengelola pertanyaan siswa. Kalau ada pertanyaan jangan langsung dijawab. Coba dilemparkan dulu ke peserta, ke siswa lain. Baru boleh nanti ditanggapi. Baik, Pak. Biasanya kesabaran itu yang kurang. Jadi begitu ada pertanyaan langsung dijawab. Nah, coba nanti dilempar dulu ke siswa lain. Kemudian kembali yang ditonton, dibaca, diamati, selalu ada proses menanya di situ ya. Kemudian ketika menyimpulkan, tolong ini memang kita selalu mengajak siswa dulu untuk menyimpulkan. Siswa dulu kita ajak untuk menyimpulkan, kemudian baru kita perkuat dari kesimpulan itu. Kemudian jika ada pertanyaan dari siswa, lalu ada yang menjawab pertanyaan itu,
jangan lupa diberikan penguatan atau penegasan ya. Itu menjadi penting. Kemudian saya belum melihat lagi Bapak Ibu memanfaatkan internetnya. Karena di sana ada teknologi dan informasi. Salah satunya bagaimana memanfaatkan internetnya. Kan bisa dimunculkan di situ. Mari anak-anak coba dicari pakai link ini ya. Coba ini contohnya misalnya. Ya, supaya termanfaatkan internetnya. Itu yang belum muncul di antaranya. Tapi secara umum sudah makin baik dan makin baik dari yang kemarin. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat melanjutkan nanti yang boleh nanti malam, boleh besok. Yang 3 orang lagi yang belum tampil nanti dikirim ke saya hasil tampilannya ya untuk saya berikan penilaian kedua. Nah, mudah-mudahan nanti di penilaian ketiga semoga masa Agustus ya. Amin. Amin, amin. Amin. Amin, Pak. Baik Bapak Ibu, selamat menunaikan sholat maghrib dan beristirahat. Semoga kegiatan-kegiatan berikutnya insya Allah akan semakin lancar. Amin. Baik, Pak. Terima kasih, Amin. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur suwun, Pak. Sami-sami Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, Pak Jamal mohon dibantu nanti teman-teman Pak Jamal untuk rekamannya dan sebagainya. Iya, Pak. Masih dia sendiri Pak yang belum. Ya, nanti Pak Jamal Kan siswa teladan itu, Pak. ya, sampai jam 2 sekian saya lihat di sini luar biasa. Iya, Pak. Aduh. 2:30, Pak. Iya, Dan 3. luar biasa pengorbanannya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri ya, saya tutup ya, boleh ya, saya tutup? Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, kakak nyoba dulu ya. Teman aku boleh nyoba Yang belum dulu berarti ya. Pak Aku nggak Jamal, bisa, Mang. pukul Pak sama siapa yang satu? Boleh Siap tutup? Ya, Bu. Kita jajal ya, Bu ya. Kok Iya nggak Pak, bisa? monggo Pak, tutup. Bu Ulfa itu suaranya. Bu Ernim ya, Bu. Bu Ulfa tadi. Kelihatan Boleh nggak? kalau mau diskusi sebentar lagi silakan aja, enggak saya tutup. Kelihatan Karena nggak? kalau saya tutup nanti terlempar semua kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Apa diskusi lagi? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nanti tak Iya, lewat Pak. link Sudah, Pak. sendiri, Pak, Pak. sudah maghrib, Pak, di sini. Coba dulu, Iya, Pak. ya itulah masalahnya begitu. Latihan. Baik, saya tutup. Iya, latihan dulu, Pak. Ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan enggak? Piye. Oh, duluan ya. Bu Siami ono Apa Bu nih? Siami. Dulu ya, wis maghrib. Aku tak latihan sih. Iya. Buka PPT. Nah, iki engko jam piro? Oh iya, iki jam piro? Latihan Oh. PPT Yang bisa terakhir buka. terakhir mulutnya. Buka tok, iki buka tok. Terakhir mulutan terakhir maksudnya kok bengi rak sisan. Happy. Mosok Lik. Ayo maksudnya jam 8 ya saya. Dek ini kan setengah 8. Dek iki engko iki digawe jam 8 piye ngono lho. Yo monggo, aku sih anu. Cara sejam kan cukup sih. Halo, Pak. halo, halo. Cukup aku paling 10 Halo, menit halo. wis bar. Iki aku mau pirang menit dirarti tuh kali. Asline batese Halo, waktu halo. 10 menit. Piye yo Siami kok halu kayak mau ngomong oh. Iki lho aku buka PPT ora iso kok iki. Allah, baca maliki ya Allah, besiami terus dikorok-korokin. Idola aku piye meneh? Iya, itu lagu. Iki Lah, piye? idola Sudah aku kelihatan bawa nggak duit. sih? Pon maghrib. Woi, sudah. Pamit. Play victim, Ji. Ayo play Bu, berarti victim. nanti Waalaikumsalam, dimulai monggo. jam berapa, Bu? Hari ini apa nanti jam 8 atau bagaimana? Nanti malam Habis jam 8 Bu nanti habis malam. mauludan. Iya nanti jam 8 malam. Berarti seperti kemarin ya. Ya.
Jam Ya. 8 nggih. Aku mau mangan Iya, iya. nasi mulutan dulu ya. Piye ta, wes ora iso dibuka. Piye Bu Siami Berarti jam piye? 8. Ora iso Masa dibuka. urung wes. iso Siami? Iki tak jajal lho, padahal lho ora iso. Loh, mau Bu Siami urung ya? Ta, wes tak share lho, wes. Bu Wes Siami tak urung ya? share. Ketok ta? Enggak, Bu. Urung. Ora ana, Bu. Malah metu kok Lagi. rapat ya iya. Malah metu wonge. Ini sudah nggih Pak, saya tinggal sholat dulu nggih Oh, Pak. nggih, monggo Bu. Nanti Iya, jam Bu, 8 ya Bu. Monggo saya share yang linknya. pengen medal monggo nanti malam ketemu jam 8, nggih. Iya. Di Banten belum maghrib, Bu. Loh, Ini tempat saya baru azan. Di mana Bu Ella? Tempatnya Bu Ella? Ya? Di mana tempatnya? Banten. Iya. Hati-hati ya, jangan muli sembarangan. Nanti Pak Jamal ikut. piye meneh play victim anjen wong iki yo. Cari Bu. Enggak. Wes ya? Tutup ya aku ya. Yo tutupan iki lho Bu Siami ini pengen nge-share. Aku ora piye iki. Yo, Bu Siami anu teko dilayani lah. Ora iso. Saake. Dibuka PPT ini di share. Baru di-share screen. Kok malah aku ora iso buka piye iki. Bu dipateni di restart. Mungkin laptopnya dia ngehang sih. Laptopmu sing ngehang iku Bu, paling. Piye sih? Bu. Sinyalnya bagus nggak, Bu? Oh. Tak tinggal ya Ji ya. Salat saya Ji ya. Monggo sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu, nek di-share monggo. Rokokan terus. Kopinya mana Pak Jamal? Kopinya. Burung kok bergawe Pak, aku Pak mbok kon delok iku wae kadok mawe Pak. Biasa nih kalau rokok itu dengan kopi. Iya Pak, saya tahu gandengannya rokok itu kopi. Kopi aja gandengan sama rokok Pak, masa Pak Wadud enggak? Saya izin keluar ya Pak. Oh monggo Bu, nanti jam 10 ya. Jam 8. Kok jam 10? Khusus Bu Ella jam 10. Bisa bojone kok aku. Yang terus ini. Error aku, error. Gila Bu Siami ini anu alah. Lah keluar. Sudah ya. Kita dulu. Yo, Waalaikumsalam. Ya.